Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladhi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya muliakan Dewan Hakim serta para Dewan Guru yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah ceramah agama yang berjudul Dengan Sabar dan Salat Hidupkan Cahaya Iman Meraih Predikat Takwa. Sebagai landasan normatif awal, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Hadirin yang saya muliakan, ayat ini secara tegas mengisyaratkan kepada kita untuk memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Karena keduanya inilah merupakan cara terbaik untuk mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, di dalam tafsirnya beliau menegaskan bahwa ayat ini merupakan perintah sekaligus solusi agar umat secara kolektif mampu menyelesaikan berbagai macam kesulitan serta problematika hidup yang datang silih berganti. Lalu, apakah fungsi sabar dan salat itu, hadirin? Dalam menghidupkan cahaya iman serta memperoleh predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, sabar merupakan poros sekaligus inti dan asas dari segala macam kemuliaan akhlak. Sebagian ulama berpendapat sabar digolongkan menjadi 3. Pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kedua, sabar dari kemaksiatan. Ketiga, sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat sabar di dalam Al-Quran diulang sebanyak 101 kali. Ini menandakan bahwa sabar merupakan kekuatan yang sangat sempurna dalam menghidupkan cahaya iman. Hadirin rahimakumullah, kita harus belajar dari sejarah. Rasulullah semenjak kecil tidak pernah hidup dimanjakan. Semenjak lahir ke muka bumi belum sempat melihat wajah ayah. Umur 6 tahun ditinggal sang ibu. Umur 9 tahun mengembala kambing. Umur 12 tahun berniaga ke Syam. Bayangkan, semenjak kecil saja beliau sudah bisnis lintas negara. Maka tidak heran lahirlah pribadi yang unggul, tangguh, penyabar, mental yang tahan banting, manusia yang tidak cengeng. Betapa besar cobaan yang dihadapi. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, keringat, air mata, darah sekalipun beliau korbankan untuk menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betapa besar cobaan yang dihadapi, tapi itu tidak menjatuhkan keimanan dan tidak mengikis ketakwaan. Bahkan
semakin besar cobaan, semakin bertambah keimanan kepada Allah. Itu juga semua bermuara pada kesabaran. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, yang sering kita lantunkan, man sabara zafira, barang siapa yang bersabar maka dia akan beruntung. Hadirin yang saya muliakan, Buya Hamka menegaskan bahwa sabar dan sholat adalah sejalan. Kedua resep ini tidak mungkin dapat dipisahkan. Kenapa? Karena sholat yang baik akan melahirkan kesabaran, dan kesabaran yang baik akan menciptakan sholat yang berkualitas, serta sholat yang berkualitas akan mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana yang terukir indah di dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat 45. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacalah kitab yang telah diwahyukan kepada Muhammad, dan dirikanlah salat, karena salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hadirin, ayat ini telah menjelaskan kepada kita bahwa salat merupakan sarana yang paling penting untuk mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus untuk menjauhkan kita dari segala macam bentuk kemaksiatan. Lalu bagaimana orang yang rajin melaksanakan sholat, namun dirinya selalu dibanjiri dengan kemaksiatan? Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabari dari sanad yang sahih melalui jalur Abi Urubah dan dari Qatadah serta dari Al-Hasan, Rasulullah menegaskan, man shalla salatan lam tanhahu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad biha minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang sholat, tapi sholat itu tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidak lain dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, Rasulullah dan para sahabatnya menjadikan sholat itu sebagai istirahat, sarana pembelajaran, media pembangkit energi, serta sumber kekuatan untuk meraih kemenangan. Di saat rezeki melimpah, sholatlah yang menjadi ungkapan kesyukuran. Di saat beban hidup semakin berat, sholatlah yang meringankannya. Dan ketika cemas membelenggu, sholatlah yang membebaskannya. Dan jangan lupa bahwasanya orientasi kita hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah agar memperoleh predikat takwa di sisinya. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 21, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin, oleh karena itu, karena waktu kita yang singkat ini, sholat merupakan sarana terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi penolong dalam hidup kita. Sekaligus sebagai resep utama untuk menghidupkan cahaya iman, membumikan perdamaian, meraih kekayaan akhlak, serta memperoleh predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan.
de manera que podemos decir gracias por toda la atención y le pedimos disculpas si no estamos. El profeta Nabi Muhammad ijau tabis kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lisan melukai hati, kemana obat nak dicari? Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.